oleh dari pihak tim Beca Mengodik bahwa kita mengagendakan hari ini adalah webinar dengan judul sosialisasi program kegiatan Beca Mengodik bagi pengawas dan kepala sekolah SMK pada cabang dinas wilayah 1. SMA dengan SLB alhamdulillah sudah berjalan tadi pagi dan alhamdulillah berjalan lancar dan mudah-mudahan di sesi kedua pun bisa berjalan lancar. Ya, peserta baru 44 orang, semoga semakin bertambah karena kita tahu SMK yang ada di wilayah satu ini 360 ya, mudah-mudahan minimal 100 bisa masuk mudah-mudahan. Ya, saya ucapkan terima kasih walaupun mungkin pada waktu yang bersamaan ini Pak KCD juga sedang ada acara. Terima kasih Pak KCD ataupun yang mewakili. Tadi kalau dilihat seksi kepengawasan di sini ada ya, mudah-mudahan bisa hadir juga Pak Haji Ridwan. Saya ucapkan terima kasih Pak Ketua, Pak Abdul Syukur yang sudah mengkondisikan acara kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu pengawas yang bisa hadir di acara hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga para kepala sekolah yang sudah bisa hadir dalam acara sosialisasi ini. Baiklah, saya akan bacakan dulu susunan acara pada hari ini. 1, pembukaan. 2, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, doa yang akan dipandu oleh Pak Ahmad Jailani, SPDI. Lalu nanti ada sambutan-sambutan. Yang pertama, mungkin kalau ada nanti dari pihak KCD bisa langsung masuk. Tapi sementara langsung saja dulu ke Ketua Beca Mengodik, yaitu Pak Abdul Syukur. Nanti apabila hadir ya Pak Abdul Syukur, bisa kita selak dulu oleh pihak KCD. Dilanjutkan, nanti kalau ada memang ya langsung ke Pak KCD atau yang mewakili. Berikutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Juni SPD. Dan nanti untuk penyampaian ini akan dipimpin oleh Bu Dina sebagai moderatornya, pengawas di KCD wilayah 1. Dan ada sesi tanya jawab juga, bisa raise hand ataupun bisa menuliskan di chat untuk menanyakan apa yang jadi pertanyaan dalam sosialisasi ini. Dan nanti diakhiri dengan kesimpulan. Baiklah, kita buka saja acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini dan langsung kita dengarkan lagu Indonesia Raya yang di-share oleh Budi.
Ya, itulah cara yang kedua cara yang mudah-mudahan agar acara kita ini berjalan lancar sampai akhir nanti. Kita dengarkan doa yang akan dipimpin oleh Pak Ahmad. Enggak, Pak Ahmad? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Terputus ya Pak Ian. Ajay. Mulai dengan segala macam kekuatan kita, itunya yang memiliki kekuatan dengan berarti yang mungkin awalin akhirin. Pak Ian, sepertinya terputus ya. Pak Jailani, halo, monitor. Terputus ya, Bu Dina? Ya, bisa dilanjutkan. Iya, mohon maaf Bapak Ibu, dikarenakan mungkin ada gangguan sinyal mungkin ya. Intinya semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Semoga tidak ada gangguan apa-apa dan bisa menyampaikan informasi tentang kegiatan kita yang merupakan kegiatan unggulan di KCD wilayah 1 ini nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Junior ini. Dan berikutnya kita dengarkan sambutan-sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Kecamang Udik sekalian atau sekaligus melaporkan tentang kegiatan Kecamang Udik ini. Untuk yang pertama dipersilakan Bapak Abdul Syukur MPD untuk menyampaikan laporan dan sambutannya. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ian. Terdengar suara saya Pak Ian? Jelas. Jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya hormati rekan-rekan para pengawas SMK di Pak Abdul Syukur di mute Pak. Belum di mute. Mohon maaf. Siap. Ya. Yang saya hormati rekan-rekan pengawas di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Juga alhamdulillah hadir hari ini juga pengawas dari PLB Pak Haji Asep Ading ya. Terima kasih Pak Asep Ading sudah bergabung karena tadi pagi Bapak ada kegiatan di tempat yang lain. Serta Bapak Ibu para pengurus MKKS dan pengurus POSIL dan para kepala sekolah SMK baik negeri maupun swasta cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertatap maya melalui kegiatan Zoom meeting dalam rangka
kami dari tim Beca Mang Odik untuk mensosialisasikan kegiatan Beca Mang Odik yang ternyata dari beberapa sekolah masih ada yang bertanya-tanya Beca Mang Odik itu apa gitu. Namanya pun agak aneh mungkin gitu ya, Beca Mang Odik gitu ya. Walaupun memang kelihatan sekali namanya itu sangat Sundanis gitu ya, Beca Mang Odik gitu ya. Nah, mungkin nanti alangkah akan lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh rekan kami dari tim yang insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Ibu Juniarti gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf barangkali memang sampai saat ini pimpinan kita Pak KCD belum bisa hadir di tengah-tengah kita karena informasi dari beliau sedang ada di Bandung mendampingi Pak Kadisdik. Begitupun dengan para pimpinan yang lain, struktural yang lain, Pak Kasih dan Pak Kasubag pun sama pada kesempatan yang sama seperti hari ini pun mereka sedang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan oleh karena itu, barangkali kita bisa langsung saja nanti mensosialisasikan kegiatan Beca Mang Odik ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir di kegiatan sosialisasi ini. Ini sangat penting kami sampaikan terlebih dahulu sebelum nanti Bapak Ibu akan mempunyai kesempatan baik sekolah negeri maupun sekolah swasta berkesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang terbaik atau mungkin boleh dikatakan sebagai best practice-nya dari sekolah Bapak Ibu untuk bisa ditayangkan gitu kan melalui tim Beca Mang Odik ini gitu ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para pengawas yang sudah men-share barangkali undangan kami sehingga alhamdulillah sampai detik ini sudah ada sekitar 56 partisipan ya dari SMK yang sudah bisa bertatap maya pada kesempatan ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para kepala sekolah yang sudah bisa bertatap maya dengan kami dan mungkin Bapak Ibu nanti bisa berdiskusi pada kesempatan hari ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan melalui Beca Mang Odik ini. Bapak Ibu, kemarin saya mendapat pertanyaan dari salah satu rekan kami juga dari pengawas dan itu pertanyaan berasal dari sekolah. Mereka mempertanyakan becanya itu apa gitu. Nah ini semuanya Bapak Ibu berasal dari bahasa Sunda. Becanya itu adalah beja-beja ca-nya carita. Kemudian mangnya itu adalah dari kata manfaat, o-nya itu obrolan, dik-nya adalah mendidik. Artinya bahwa kegiatan kita yang akan kita tampilkan dari sekolah-sekolah Bapak Ibu ini, yang tadi saya katakan sebagai best practice-nya, adalah merupakan informasi yang akan di-share melalui nanti kami dari cabang dinas itu akan ada link YouTube gitu kan untuk bisa di-share sehingga hampir semua orang nanti bisa mengetahuinya gitu kan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ibu bapak. Misalnya di SMK terkadang kan masih orang tua ini masih bingung ingin memilih jurusan gitu kan. Contohnya itulah yang sederhananya. Nah, melalui kegiatan Beca Mang Odik ini mudah-mudahan semua masyarakat bisa mengetahui di sekolah Bapak Ibu itu ada program apa saja, prodi apa saja, apa syaratnya dan lain sebagainya. Mungkin melalui Beca Mang Odik inilah ini sebuah kesempatan yang terbaik yang bisa Bapak Ibu lakukan sehingga bisa tersosialisasikan kepada halayak ramai. Nah, oleh karena itu kami mohon barangkali ada kerjasama yang baik dari Bapak Ibu semuanya agar kegiatan Beca Mang Odik ini bisa terlaksana dengan baik gitu. Bapak Ibu tentunya semuanya itu ada ketentuan, ada aturan mainnya yang nanti akan dipaparkan juga oleh Bu Juni ya di dalam kesempatan sore hari ini gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah mendapatkan pemaparan
Nanti kalau memang ada hal yang masih perlu dipertanyakan atau perlu didiskusikan pada kesempatan yang baik ini, silahkan. Termasuk barangkali dari kami pun, dari tim, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan masukan-masukan yang terbaik dari Bapak Ibu agar kegiatan Beca Mang Odik ini jauh lebih baik ke depannya. Karena terus terang saja ini adalah perdana kegiatan Beca Mang Odik ini, dan ini adalah merupakan kegiatan salah satu dari sekian kegiatan di cabang dinas yang merupakan program unggulan dari cabang dinas pendidikan wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Hari ini pun tadi pagi di wilayah kita itu sedang dilakukan pembentukan pengurus IRMA, Ikatan Remaja Masjid. Ini adalah untuk siswa, gitu ya. Dan ini pun merupakan salah satu program unggulan. Nah, salah satu diantaranya adalah kaitannya dengan informasi-informasi yang bisa disampaikan oleh sekolah melalui tim kami, yaitu di Beca Mang Odik. Alhamdulillah Bapak Ibu, di tim kami pun ini adalah bentuk kolaborasi. Di dalamnya ada dari pengawas, ada dari kepala sekolah, baik SMA, SMK maupun PLB, juga ada Bapak Ibu guru yang tergabung di dalam tim Beca Mang Odik. Nah, ini adalah bentuk kolaborasi yang barangkali mudah-mudahan dengan bentuk kolaborasi ini adalah membuahkan suatu hal yang terbaik demi kemajuan pendidikan di wilayah di cabang dinas pendidikan wilayah 1 ini untuk Kabupaten Bogor. Saya kira itu Bapak Ibu, harapan kami adalah dari Bapak Ibu semuanya, dari para kepala sekolah bisa memahami tentang apa itu Beca Mang Odik, kegiatannya apa saja, lalu apa yang bisa dilakukan oleh sekolah, tema-tema apa yang bisa ditampilkan, kriteria seperti apa, nanti dipaparkan lebih jelas oleh Ibu Juniarti. Dari saya kira saya cukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Syukur yang sudah menyampaikan tentang kok hilang susunan terus, lalu tentang Beca Mang Odik secara singkat. Nanti yang lebih lengkapnya akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Juniarti. Pak Haris dari KCD hadir tidak Pak Haris? Ada hadir Pak, ada. Ada. Diwakili Pak Ridwan. Pak Ridwan ada Pak Haris? Izin Pak, Pak Ridwan ada kegiatan di Bandung Pak. Oh. Langsung saja lanjut Pak. Jadi langsung aja ya. Iya, atur nuhun Pak Haris. Untuk yang berikutnya tentang pemaparan materi Beca Mang Odik yang disampaikan Bu Juniarti ini, dan ini yang akan dipandu oleh Ibu Dina sebagai pengawas SMK. Maka cara keseluruhannya semuanya saya sampaikan atau saya serahkan ke Ibu Dina, dan mohon maaf Bu Dina, mungkin saya juga ada kegiatan lain. Mangga. Diri mohon. Iya, mangga. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ian, dan kini masuk kepada sesi yang inti adalah paparan informasi secara lengkap mengenai Beca Mang Odik ya. Sebelumnya saya sapa dulu narasumber kita siang ini adalah Ibu Juni. Assalamualaikum Bu Juni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Dina sehat. Ya, tambah sehat, tambah cantik hari ini tentunya ya, karena kita sama-sama tampil di sosialisasi Beca Mang Odik. Dan terima kasih Pak Ketua, tadi paparannya luar biasa mengingatkan kita semuanya apa itu inti dari Beca Mang Odik, dan di sini juga ada Bapak Ibu pengawas dari SMK SLB dari Cardisik Wilayah 1, Bapak Ibu kepala sekolah SMK yang ada di Wilayah 1. Selamat siang, selamat bergabung, dan kita akan langsung saja
mendapatkan informasi secara lengkap berkaitan dengan sosialisasi becak Bang Odik. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Juni. Tentunya nanti dipersilakan untuk tanya jawab ya, dan sesuai aturan raise hand dulu, baru nanti saya tunjuk siapa yang bisa bertanya secara teratur. Baik Ibu Juni, silakan, kami persilakan sepenuhnya. Terima kasih Ibu Dina atas waktunya memberi kesempatan pada saya untuk mensosialisasikan terkait atau tentang becak Mang Odik. Sekali lagi terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati, karena dari KCD tidak ada mewakili ya, yang saya hormati kepada para pengawas, seluruh pengawas, baik pengawas SMK maupun SMA di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1. Yang saya hormati seluruh teman-teman kepala sekolah SMK negeri dan swasta di lingkungan Cadisdik Wilayah 1. Mungkin langsung saja teman-teman semua, saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan becak Mang Odik. Tadi sebenarnya sudah dipaparkan oleh Bapak Ketua tentang becak Mang Odik ini, apa itu becak Mang Odik, dan filosofinya juga sudah. Jadi mungkin saya di sini Bapak-bapak dan Ibu membacakan slide saja ya, karena secara umum mungkin beberapa teman-teman juga ada yang sudah memahami dan sudah tahu gitu ya. Dimulai dengan apa sih itu becak Mang Odik. Tadi Pak Syukur sudah menjawab, sudah menjelaskan. Sebenarnya ini becak Mang Odik adalah akronim ya Bapak. Beja-beja carita, memangfaat, jeung obrolan ngadidik. Nah ini di sini ada penjelasannya. Kemudian kita juga membuat sebuah animasi, gambarnya itu disesuaikan dengan akronim ini, yaitu beca sebagai alat transportasi yang memang terkenal di wilayah Jawa Barat, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur juga mungkin ada, tapi memang bentuknya berbeda-beda. Berbeda dengan alat transportasi yang lain, kalau yang lain supirnya atau pilotnya ada di depan, kalau beca ada di belakang. Nah, sesuai dengan dengan filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu tuturi handayani. Jadi di belakang mengantarkan sehingga mencapai tujuan. Mungkin itulah kurang lebihnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian kenapa Pak KCD memiliki gagasan becak Mang Odik? Memang terkait di zaman sekarang, di era zaman sekarang, banyak permasalahan, hal-hal informasi yang memang sangat berkembang cepat sekali ya, informasi-informasi yang digulirkan, yang bisa kita baca melalui media sosial. Nah, sehingga memang informasi yang bersifat obrolan itu untuk saat sekarang agak kurang. Jangan jauh-jauh ya Bapak dan Ibu, di keluarga saja mungkin ya kita sudah jarang ngobrol. Kalau sudah pegang handphone semua pasti fokusnya ke handphone. Kadang-kadang dengan teman-teman di samping juga sama. Kita ngeriung tapi masing-masing gitu ya. Nah di sini di becak Mang Odik merupakan media sarana kita untuk ngobrol gitu sebenarnya. Jadi ngobrol atau ngerumpi, tapi bukan ngerumpi atau ngobrolan yang tidak bermanfaat. Di sini mungkin diskusi atau bentuknya mau semacam podcast gitu ya, atau paparan materi apa saja, bisa seperti apa saja. Nanti mungkin secara teknik saya bisa sampaikan. Jadi kita memang becak Mang Odik itu ngobrol tapi yang bermanfaat dan esensinya yang terkait dengan kepentingan perkembangan di dunia pendidikan. Nah ini tadi sudah saya sampaikan juga ya tentang becak Mang Odik, kemudian filosofinya seperti ini, tuturi handaya tadi juga saya sudah sampaikan. Kemudian tujuannya tadi sudah disampaikan juga sebenarnya oleh Bapak Ketua, yaitu mewujudkan kolaborasi ya, kebersamaan
tentang berbagai informasi, baik informasi yang di SMA mungkin tidak akan tersampaikan, belum terserap oleh SMK. Itu pun begitu pun dengan informasi-informasi yang ada di SMK mungkin belum terserap di SMA, di SLB, begitu semuanya. Bahkan informasi-informasi yang ada di SMA, di SMK, di SLB belum mungkin terserap di pendidikan institusi lembaga pendidikan lainnya, SMP atau SD atau TK mungkin gitu ya. Sebagai contoh di sini tentang SMK, pada saat PPDB banyak sekali anak-anak SMP yang masuk ke SMK tapi tidak tahu mereka jurusannya itu apa, RPL, itu apa jurusan welding atau pengelasan dan sebagainya, kimia industri dan lainnya, musik klasik, banyak sekali ya di SMK jurusan. Nah, anak-anak SMP itu belum tahu. Mungkin di sini kita yang nanti akan tampil sesuai jadwal bisa memaparkan tentang profil sekolah atau lain-lainnya, banyak sekali gitu ya tema-tema yang dapat kita tampilkan, informasikan kepada halayak umum. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Kemudian gagasan Beca Mang Odik tujuannya tadi merupakan sebuah ajakan agar intensitas pendidikan lebih banyak narasi, eksplorasi, elaborasi, refleksi dan dan prestasi ya terkait layanan dunia pendidikan. Jadi selain tadi menyampaikan informasi-informasi terkait dengan profil sekolah masing-masing, juga mau menyampaikan tentang sebuah ilmu pengetahuan atau sebuah informasi terkait keagamaan spiritual, kemudian tentang tema-tema lainnya, kuliner dan sebagainya, bebas sekali ya di Beca Mang Odik ini. Jadi setiap sekolah boleh memaparkan apa saja. Yang penting ada kebermanfaat untuk dunia pendidikan, baik dunia pendidikan paling rendah maupun yang tertingginya gitu ya. Kemudian juga boleh sekolah memaparkan tentang prestasi-prestasi sekolah yang akan sebagai spirit ya untuk sekolah-sekolah lain, mungkin sebagai inspirasi yang bisa menginspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Nah, disinilah media Beca Mang Odik yang bisa mewadahi dari aktivitas yang tadi saya sampaikan. Kemudian Bapak dan Ibu, sasarannya tadi menjadikan media Beca Mang Odik sebagai rujukan informasi yang menarik bagi dunia pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor dan Jawa Barat. Jadi sangat luas sekali sebenarnya ya, tidak hanya khusus di Kabupaten Bogor saja, karena nanti dari apa yang nanti Bapak Ibu tampilkan tidak hanya ada di lingkungan Cadisdik saja, tetapi diekspos. Mungkin tidak hanya Jawa Barat, bahkan Indonesia, karena nanti bisa masuk di YouTube nantinya atau di medsos lainnya. Nah, ini ada timnya juga yang untuk expose, untuk perform dari setiap sekolah di tim 17. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, jadi Beca Mang Odik tadi juga mudah-mudahan memiliki kebermanfaatan bagi seluruh insan, baik insan pendidikan maupun insan umumnya ya, masyarakat umumnya, yaitu kita mengasah silih asah, maksudnya terasah bagaimana pengetahuan anak-anak kita, bagaimana pengetahuan di sekolah, kemudian pengetahuan prestasi-prestasi, kemudian dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih sayang dengan anak-anak kita atau dengan teman, juga ditampilkan, diselenggarakan dengan penuh kekompakan ya, intinya seperti itu. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa dasar dari penyelenggaraan Beca Mang Odik ini, yang menjadi dasar hukumnya adalah ini, Bapak dan Ibu mungkin bisa kita baca bersama, kita lihat bersama, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Surat Edaran Menteri, SK Gubernur, Surat Edaran tentang Kurikulum Masagi Jawa Barat, kemudian dan SK KCD Nomor 1026/PK 0301 Cadisdik Wilayah 1 tahun 2000 tentang Beca Mang Odik. Itu yang menjadi dasar hukumnya. Adapun tim Beca Mang Odik, penanggung jawabnya adalah Kepala Cabang Dinas Bapak Dr. Andes Dadang Sufyan Saifullah, kemudian tim pengarah, mungkin tidak bisa saya sebutkan ya satu persatu. Bapak Ketuanya Pak Abdul Syukur, dan ini mungkin bisa dilihat bersama para panitia atau tim yang ada di sosialisasi
BECA Mang Odik ini. Dan yang terdiri dari cabang dinas, kemudian para pengawas dan kepala sekolah, serta dari beberapa guru yang aktif di MGMP. Ini tergabung di dalam tim 17. Kemudian Bapak dan Ibu, ini mekanisme tentang programnya, ketentuan umumnya. Insya Allah kegiatan akan dimulai dengan launching yang rencananya mudah-mudahan tidak ada perubahan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober di Bogor Icon, Hotel Bogor Icon pada pukul 19 malam. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kalaupun ada perubahan mungkin nanti akan ada informasi berikutnya. Kemudian setelah itu dari tim 17 telah menyusun jadwal untuk kesiapan Bapak dan Ibu. Sebenarnya ini jadwalnya sudah kami susun. Nanti mungkin akan disosialisasikan, disampaikan kepada para kepala sekolah semua melalui surat pemberitahuan, mungkin ya surat edaran dari KCD. Kemudian setelah kita bersama-sama mengetahui apakah boleh nanti diundur atau dimajukan dan sebagainya, nah itu bisa koordinasi dengan tim 17. Kemudian penayangannya tiap sekolah menjunjung nuansa budaya Jawa Barat dengan materi penayangan terdiri dari 50% ini ketentuan tentang performance-nya ya Bapak dan Ibu. 50% materi tema yang dipilih, temanya mau apa, nah, nanti juga ada paparan apa saja tema yang bisa kita sampaikan, kita angkat. Kemudian 20% informasi sekolah, boleh menampilkan juga tentang profil sekolahnya, dan 30% hiburan. Nah, hiburannya bebas Bapak dan Ibu, tetapi hiburan yang mendidik tentunya. Dan mengutamakan kalau seandainya memungkinkan hiburan yang memang menjunjung budaya lokal Jawa Barat. Kemudian penayangan program BECA Mang Odik melalui media audiovisual dengan ragam yang bisa dipilih pada ketentuan khusus. Audiovisual berarti sebenarnya nanti bisa juga dibuat semacam rekaman, kemudian langsung dibuat di sekolah, ditayangkan melalui YouTube. Tetapi kami juga bisa melihat live streamingnya atau penayangan secara langsungnya gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau memang siapnya video saja, maka berarti dari tim 17 nanti akan mengeksposkan dari video yang kami terima. Tetapi kalau penayangannya misalkan mau live streaming juga mangga. Tetapi tetap dokumentasi tiap sekolah memiliki dan menyampaikan ke KCD. Kemudian setiap sekolah menentukan tema sendiri dari beberapa alternatif tema yang diberikan oleh tim BECA Mang Odik pada ketentuan khusus. Selanjutnya, setiap sekolah bebas menentukan ragam media audiovisual yang akan ditampilkan. Kemudian semua biaya terkait pembuatan video ditanggung oleh sekolah masing-masing. Dan pada akhir tayang, sekolah membuat kuis 3 pertanyaan terkait penayangan. Nah, apresiasi untuk penjawab kuis ditanggung sekolah penayang. Bervariasi, tidak ditentukan besarnya. Kemudian komentar menarik dari setiap video akan mendapatkan apresiasi yang akan ditentukan kemudian. Itu kemudian mekanisme programnya. Selanjutnya, ketentuan khusus. Ketentuan khususnya 1, alternatif tema yang bisa jadi acuan penayangan penyajian tiap sekolah. Bisa menyampaikan atau menayangkan, menampilkan kegiatan yang bersifat religius, misalkan ya ceramah atau apa saja. Kalau memang di sekolah ada qori'ah yang bagus, mau menampilkan itu juga mangga disesuaikan. Nanti, tapi kan ada hiburan ya, hiburannya berarti dengan nuansa yang religius. Kemudian ada boleh juga menampilkan best practice dalam pembelajaran, atau profil dan tokoh inspiratif, bisa siswa, bisa GTK, dari guru berprestasi di sekolah, atau tokoh yang ada di wilayah sekolah, atau tokoh dunia, boleh, itu juga. Kemudian boleh juga menampilkan sejarah, atau seni budaya, sosial ekonomi yang menarik. Nah, bagaimana kalau kuliner, boleh tidak nih? Misalkan dari SMK Kemang atau dari SMK yang ada boganya mau menampilkan tentang kuliner, boleh. Itu juga ya masuk kepada budaya, seni budaya, atau ini kelompok ini sejarah, seni budaya, sosial ekonomi yang menarik.
Selanjutnya juga boleh menampilkan kearifan budaya lokal di wilayah setempat. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Ibu Fitriani kalau nggak salah dari SMA Cijeruk, boleh nggak menampilkan kalau di kami itu ada kesenian khas ini mau ditampilkan, itu yang menjadi materi utamanya, boleh. Terus hiburannya boleh bersatu gitu ya, jadi menampilkan kearifan lokal berbentuk seni budaya, yaitu juga sekaligus, tidak usah ini materinya tentang seni budaya kearifan lokal, hiburannya yang lain, tidak harus selalu seperti itu, jadi boleh dikemas ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga boleh menampilkan teknologi dan sains, misalkan SMK Negeri 1 mau menampilkan atau menginformasikan apa sih teknik mesin sudah berkarya apa saja, atau otomotif dan sebagainya. Nah itu juga bisa, berarti di kelompok teknologi atau sains. Itu ya Bapak dan Ibu alternatif tema yang bisa. Di luar ini boleh tidak, rasanya sudah terakomodir semua gitu ya. Tapi kalau memang ada di luar ini dan positif, saya rasa tim 17 insya Allah terbuka, positif dan memiliki nilai-nilai yang bermanfaat untuk dunia pendidikan. Selanjutnya alternatif jenis media audiovisual penayangan. Nah ini penayangannya mau bentuknya seperti apa? Tadi temanya sudah kita pilih, kemudian ditayangkannya seperti apa? Boleh bentuknya podcast ya, yang sekarang sedang ngetren nih Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kemudian kalau podcast berarti dibuat satu video yang di mana Bapak dan Ibu tidak hanya podcast saja, tetapi mungkin ada keseniannya, selingan keseniannya dan sebagainya. Silakan, biasanya di sekolah tim kreatif jauh lebih bagus ya wawasannya ya, akan lebih kreatif lagi gitu. Atau penayangannya boleh bentuknya misalkan dengan model talk show ya, narasumber tokoh, mengundang tokoh. Nah, saya rasa tokohnya mau di luar boleh mangga, atau tokohnya yang ada di dalam juga silahkan. Atau modelnya diskusi pendidikan dengan bentuk seperti ILC gitu ya. Silahkan Bapak dan Ibu. Sebenarnya itu kreativitas, bentuk yang akan performance-nya, bentuk yang akan ditampilkannya, mangga, ini bentuk-bentuk alternatif yang bisa dipakai oleh kita dalam kegiatan Beca Mang Odik ini. Atau bentuknya paparan narasi, stand up komedi mungkin boleh, atau kalau bentuknya religi ya ceramah, mungkin itu juga tidak apa-apa. Nah, Bapak dan Ibu, durasi penayangannya supaya tidak boring, tim 17 sudah menentukan, artinya sudah memprediksikan dan sudah berbagai pertimbangan, yaitu durasinya antara 30 sampai 10 menit. Itu sudah satu kemasan ya. Kemudian menggunakan bahasa menarik yang sesuai dengan kaidah kesopanan dan tidak mengandung unsur sarap. P-nya ada 3, yaitu suku, agama, ras, antar golongan, perundungan, pornografi, dan aksi. Selanjutnya, batas pengiriman video penayangan setiap sekolah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan adalah seminggu sebelumnya kepada tim Beca Mang Odik. Kemudian setiap penayangan akan dinilai oleh pemirsa, setiap 3 bulan sekali akan direkap dan dipilih satu penayangan terbaik, dalam setahun akan terpilih penayangan terbaik 1, 2, 3. Sebenarnya ini bukan lomba sih ya Bapak Ibu, tapi sebagai bentuk apresiasi atas mungkin kreativitas yang dibuat di sekolah masing-masing dari KCD, insya Allah akan memberikan apresiasi dari setahun itu mungkin untuk 3 pemenang. Kemudian Bapak dan Ibu untuk mekanisme programnya, yaitu mekanisme seleksinya, ini setiap hasil karya satuan pendidikan akan diseleksi pada bagian konten dan kreativitas aplikasi oleh tim Beca Mang Odik. Jadi makanya video harus dibuat supaya kami bisa tidak hanya sekali, kalau yang live streaming tetap juga sekali kami bisa melihat, tetapi ada dokumennya gitu ya, untuk dokumentasi di KCD itu sendiri. Kemudian hasil akhir penilaian Beca Mang Odik, bagian tanggung jawab tim Beca Mang Odik. Seleksi dilakukan juga pada komen opini singkat yang disampaikan oleh guru atau siswa yang memiliki narasi kritis dan membangun pada tayangan yang tampil dengan pemberian sertifikat dari Beca Mang Odik. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, tapi KCD tidak menjanjikan bahwa sertifikat ini insya Allah mudah-mudahan mungkin ditandatangani oleh Pak Kadis Provinsi, tapi setidaknya adalah oleh Bapak Kepala Cabang Dinas di wilayah 1. Itu ya tentang mekanisme seleksi, dan adapun kriteria
kriteria pemberian reward atau apresiasi terhadap para penampil di Beca Mang Odik. Ini kami tim 17 sudah merumuskan seperti ini, menarik ya. Menarik, nanti ada kriteria-kriteria khusus di Juklak Juknis tersendiri. Apa itu menarik itu seperti apa gitu. Original tuh, kalau original sudah tahu ya keaslian, kemudian banyak ditonton, ini juga menjadi salah satu pertimbangan karena nanti ditontonnya oleh siapa, nanti kan masuk ke YouTube dan nanti ada yang like and subscribe dan seterusnya. Kemudian dapat menginspirasi, kreatif, menginspirasi 20%, kreatif 20%, dan kualitas video 10%. Nah, Bapak dan Ibu, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan dengan Beca Mang Odik kita terus semangat mengantarkan putra-putri kita, siswa-siswi kita menuju masa depan mereka, cita-cita mereka ke masa depan yang gemilang gitu ya. Di mana di Beca Mang Odik mudah-mudahan isinya, kontennya selalu oke ya, beritanya oke dan selalu menghibur gitu ya. Begitu katanya, dan terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang kurang jelas dapat kita sampaikan atau diskusikan bersama-sama. Itu saja mungkin yang dapat saya paparkan, dapat saya bacakan mungkin ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Juni ya atas paparannya sehingga kita semakin jelas apa itu Beca Mang Odik. Namun kelihatannya di sini sudah hadir Bapak KC di wilayah 1, Bapak Dadang Sufyan Saifullah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten nggak dibuka kamera, ini lagi di jalan ajerug-ajerugan. Mohon Bapak, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir dan tentunya kami mohon dengan sangat Bapak bisa menyampaikan sambutan Pak berkaitan dengan penggagasnya ini tentang Beca Mang Odik. Iya. Ya. Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati koordinator ya dari tim Pak Abdul Syukur, mungkin mudah-mudahan hadir, Bu Dina, tim dari tim 17 kalau tidak salah ya, serta teman-teman yang hadir pada acara virtual pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka, memberikan kita kesehatan lahir maupun batin. Sehingga kita punya acara yang insya Allah positif ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua mungkin tadi sudah disampaikan ya oleh beberapa narasumber. Sepertinya tidak perlu diulang kembali karena impian saya, konsep saya mudah-mudahan bisa diterjemahkan oleh teman-teman semua. Cuma saya ingin menyampaikan beberapa informasi saja pada kesempatan ini. Saya sekarang sedang di tol ya, OTW ke Bogor. Dari kemarin saya dipanggil Pak Kadisdik, termasuk tadi pagi saya diminta mendampingi beliau untuk menerima tamu ya, tim Om kita biasa dari Jakarta Raya. Ombudsman, jadi Jakarta Raya itu jadi KCD 1, 2, 3 yang diminta mendampingi beliau. Alhamdulillah pada dasarnya lancar, tapi ada beberapa yang harus kita sikapi, tindak lanjuti. Mungkin ke depan nanti saya ingin bertemu dengan teman-teman yang terkait dengan hal ini. Namun ada yang ingin saya sampaikan, ini kaitannya dengan launching ya. Saya tadi berbicara dengan Pak Kadis, insya Allah 95% lah atau lebih 99% Bu Atalia akan hadir. Semula beliau
akan hadirnya besok hari Minggu. Tapi saya menyampaikan ada kegiatan tanggal 22-23 akan dilaksanakannya beberapa luncuran ya, launching ataupun peresmian beberapa program ataupun termasuk peresmian gedung auditorium yang ada di SMK 2 Cibinong. Saya sampaikan seperti itu, akhirnya mudah-mudahan insya Allah Bu Atalia sudah menggeser waktunya menjadi tanggal 22. Tadinya beliau hari Minggu itu tanggal berapa ya? 17 ya. 17 beliau akan ke Bogor, tapi kaitannya bukan ke bidang pendidikan. Jadi ada kegiatan lain, menurut informasi itu ada penanaman bibit pohon gitu ya. Cuma kita geser, alhamdulillah beliau setuju, karena beliau senang pemotoran juga. Saya informasikan melalui Pak Kadis, akan mengukuhkan beberapa pengurus untuk Umberko, ya beliau sangat menyambut baik ya. Sebagai informasi kepada teman-teman semua, karena Bu Atalia itu sebagai Dewan Penasehat ya, dan beliau sudah setuju menjadi Dewan Penasehat, Ketua Umumnya juga Pak Kadisdik. Nah ini untuk tanggal 22, jadi Bu Dina, Bu Juni, dan teman-teman semua ya, yang setadinya akan kita laksanakan launching Beca Mang Odik itu di Bogor Icon pada malam Sabtu ya. Jadi kita geser ke pagi-pagi tanggal 22 mungkin. Jadi kita fokuskan di gedung auditorium. Di gedung auditorium itu berarti ada dua kegiatan. Pertama adalah peresmian gedung auditorium oleh Bu Atalia dan Pak Kadisdik. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan kepengurusan Umberko. Jadi kita fokuskan untuk Beca Mang Odik itu di SMK 2, di SMK 2 Cibinong. Jadi mungkin informasi ke Pak Miswan melalui Bu Juni atau siapa yang bisa koordinasi ya. Saya inginnya sih sore ini juga ada beberapa teman, nanti kita kumpul. Mudah-mudahan saya sekitar jam 4 lah bisa sampai ya ke Bogor. Saya ingin berkumpul untuk lebih detail tentang rundown ya, rundown acaranya, karena kemungkinan besar Bu Atalia akan hadir Jumat pagi. Jumat pagi mudah-mudahan kita rencanakan Bu Juni ya di jam 8 ya, jam 8 pagi mudah-mudahan beliau sudah hadir. Nah kita langsung menuju SMK 2 ya. Jadi SMK 2 bisa disetting kursi-kursi kita termasuk pamer kekuatan lah, soft force ya, bahwa kita serius menjalankan atau melaunching sebuah program unggulan, kemudian juga mengukuhkan komunitas kita. Perkiraan dari jam 8 sampai menjelang Jumatan lah sekitar jam 11.30 ya. Mudah-mudahan di masjid yang SMK 2 itu dilaksanakan sholat Jumat. Jadi Pak Kadis dan teman-teman semua yang hadir di sana bisa melaksanakan sholat Jumat dulu. Jadi kita laksanakan dari jam 8 pagi sampai menjelang Jumat. Itu 2 kegiatan ya. Jadi yang pertama peresmian auditorium, yang keduanya pengukuhan pengurus Umberko. Ada 2 kegiatan itu. Termasuk Bu Jun, tolong mulai dikonsep sekarang kata Pak Kadis nama-nama untuk auditorium. Jadi ada beberapa alternatif yang diusulkan nanti, biarkan nanti Pak Kadis sama Bu Atalia memilih kira-kira mana yang cocok atau gabungan dari beberapa nama, nanti mungkin diambil yang terbaik. Yep. Itu disiapkan lah sekitar 1 sampai 4 alternatif. Nanti kita tawarkan gitu. Jadi nanti keputusannya ada di Pak Kadis. Kemudian lanjut dengan Umberko, pengukuhan pengurus, terus sholat Jumat ya, sholat Jumat di masjid di SMK 2 Cibinong. Kemudian setelah beres kita pakai motor. Jadi teman-teman semua bisa fokus di SMK 2 aja. Di SMK 2 tentunya nanti saya koordinasi dengan Pak Kapolsek Cibinong, karena Pak Bayu juga menjadi salah satu anggota Umberko juga. Beliau sudah bersedia. Saya koordinasi supaya pengamanan dan sebagainya, koordinasi ke Kapolsek Cibinong. Kemudian setelah Jumatan kita lanjut pakai motor, tidak perlu banyak lah. Pakai motor
menuju SMK 3 karena ada pelaksanaan vaksin di sana. Pelaksanaan vaksin, jadi waktunya kita sesuaikan, geser, mudah-mudahan masyarakat umum ataupun nakes bisa membagi 2 jadwal, jadi 500 peserta ya untuk vaksinasi masyarakat umum itu bisa 250 pagi-pagi, bisa setelah Jumatan 250 lagi. Jadi pas Bu Atalia, Pak Kadis dan rombongan datang ke SMK 3 itu pasti ada pelaksanaan vaksin ya. Untuk dosis kedua masyarakat umum dan lebih dikhususkan lagi untuk kaum lansia. Setelah beres dari sana dilanjut ke SMA Babakan Madang. SMA Babakan Madang mungkin bisa melihat PTM ataupun di SMA 3 juga sebagian melihat PTM juga. PTM terbatas, kemudian dari SMA Babakan Madang kita tur lah sedikit pakai motor keliling-keliling Sentul ya, keliling Sentul melihat pemandangan, menikmati foto-foto, nyantai lah gitu sama Bu Ata dan Pak Kadis. Berakhir di rumah makan Talaga Kuring ya, Bu Udin, Bu Juni dan semua Pak Syukur ya dan teman-teman yang hadir di sini. Nanti berakhir di rumah makan Talaga Kuring. Diusahakan di sana sampai sore. Nah, udah beres lah buat kalian. Mungkin sebelum maghrib udah pulang lagi ke Bandung. Nah, Pak Kadis tidur. Nah, Pak Kadis tidur malam Sabtunya itu di Bogor Icon kalau tidak salah hotel yang sudah kita book. Nah, malam Sabtunya itu acara bebas lah, diskusi dan sebagainya. Mau ada hiburan. Jadi kita malam Sabtu itu udah acara-acara yang udah nggak begitu wajib ya. Termasuk mungkin diumumkan forum Sawalan Intiwiata, diumumkan juga forum Mandala Siswa, kemudian hal-hal yang perlu disampaikan ke beliau, ke Pak Kadis. Sabtunya nyantai, itu mau Pak Kadis mau pakai motor lagi keliling, mau Pak Kadis mau ngopi-ngopi di sana, itu acara bebas. Itu barangkali ya teman-teman sedikit gambaran, informasi. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah mendukung program ya, karena dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mudah-mudahan kita tetap bersatu, tetap kompak, tetap sinergi, dan kita sama-sama bersahabat dan bersaudara. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kehilafannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak KCD, informasinya lengkap sekali, termasuk rundown rencana kedatangan Ibu Atalia ke KCD Wilayah 1. Semoga acara berjalan lancar sesuai rencana tanpa kendala apapun. Hatur nuhun Bapak, dan kita lanjutkan sekarang kepada sesi tanya jawab. Mangga Bapak Ibu, Kepala Sekolah maupun Bapak Ibu pengawas, bila ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan informasi apapun tadi, bisa raise hand dulu, nanti baru akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Atau mungkin bisa diketik di chat. Ya, Pak Hartana, mau bertanya kah? Ya. Sudah pada jelas mungkin. Oh, sudah pada jelas ya. Ya, mungkin sekolah lebih kepada sasaran tekniknya ya Bu Juni ya. Bagaimana kalau secara filosofi sudah paham maksudnya dan tujuannya untuk apa, kemana gitu. Yang intinya adalah memang saatnya kita unjuk gigi lah gitu. KCD 91 itu luar biasa hebat, termasuk kolaborasinya antara SMA, SMK, SLB, dan kita ini punya potensi. Itu yang harus disadari ya. Ya, mungkin Bu Jenny bisa mengulas sedikit kalau tekniknya itu seperti apa sih Bu Jenny? Misalnya ada sekolah yang ingin atau berminat akan menyampaikan praktek baiknya gitu. Seperti apa itu? Yang pertama mungkin begini ya Bu Dina, tentu teman-teman bertanya untuk penampilannya
kapan dimulai gitu. Mungkin itu belum ada yang bertanya ya setelah launching itu ya. Insya Allah bahwa setelah launching minggu berikutnya mulai pendaftaran dan jadwalnya nanti akan dikirim langsung di-share kepada sekolah-sekolah yang memang akan tampil. Nah, kami tim 17 sudah menyusun program untuk penampilannya dalam waktu setahun Bu, sampai bulan Juli ya, sampai tahun ajaran baru. Nah, itu. Kemudian menampilkan tadi itu ya tentang teknik-teknik untuk misalkan kalau ada saya sudah daftar dan sudah ada di jadwal tapi saya belum siap. Nah, itu juga ini belum ada yang bertanya ya. Tapi saya belum siap berarti kan perlu geser jadwal. Nah, itu juga perlu komunikasi saja, mungkin via WA atau ya telepon dan sebagainya, bisa kepada tim 17, bisa kepada Pak Ketua atau langsung ke Pak Ian atau siapa di tim 17 ada ya, di tim 2 kalau nggak salah. Nah, itu tentang terkait jadwal. Jadi tentang jadwal boleh kalau tetapi tidak mendadak Bu. Kalau mau ada pergeseran waktu minimal 1 minggu sebelumnya, oh jadwal saya belum siap, boleh. Jadi 1 minggu sebelumnya ada pemberitahuan. Nanti kami akan menawarkan kepada yang sudah siap. Itu ya Bu ya, teknik untuk teknik penampilan. Selanjutnya untuk best practice tadi Bu, yang dimaksud best practice mungkin ya Bu ya. Pokoknya di sekolah apa yang mempunyai terbaik, misalkan kalau di SMK mana ya, di sekolah yang misalkan ini SMKN 1 Cibinong misalkan, ini yang paling topnya adalah jurusan otomotif, sehingga bisa kerjasama dengan Astra, bisa sampai ke luar negeri, ke Jepang, mengirim lulusan dan sebagainya. Bagaimana sih itu misalkan gitu ya, mau menampilkan itu atau menampilkan hal-hal lain yang memang dirasa paling apa ya, unggul, program unggulan sekolah. Mungkin itu yang dimaksud diantaranya best practice gitu loh. Itu mungkin ya. Mungkin teman-teman yang lain Pak Syukur yang lainnya di Julis bisa menambahkan. Silakan. Bila akan menambahkan Pak Syukur, ada yang perlu ditambahkan? Ya, yang jelas bahwa insya Allah nanti di minggu berikutnya sekitar di minggu keempat berarti Bu ya, di akhir bulan ini itu akan tampil yang pertama kali dari SMK Negeri 2 Cibinong Bu. Jadi teman-teman dari sekolah yang lain barangkali nanti bisa melihat seperti apa sih yang bisa ditampilkan gitu kan. Nah, memang seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Juni, ketika paparan kan di sana ada tema-tema secara garis besar gitu kan, seperti religius. Nah, dari religius itu silakan saja Bapak Ibu, itu tema tersebut bisa diturunkan menjadi tema-tema yang lainnya, tetapi yang terkait adalah dengan nilai-nilai religius seperti itu gitu ya. Jadi pada dasarnya kita berharap bahwa setiap sekolah itu mempunyai keunggulan-keunggulan yang bisa ditampilkan gitu ya. Nah, ini adalah menjadi ciri khas pada yang kali ke depan dan akan menjadi sesuatu yang terbaik untuk cabang dinas kita gitu kan. Oh, ternyata sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bogor yang tergabung di cabang dinas pendidikan wilayah 1 ini memang mempunyai kegiatan-kegiatan yang luar biasa gitu. Nah, ini bisa ditampilkan di BCA Mang Odik gitu. Itu aja mungkin tambahannya Bu Dina. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syukur. Jadi memang kesempatan ini diberikan untuk semua SMK, SMA, SLB yang ada di Cadejik wilayah 1 ya. Yang tentunya Bu Juni setelah banyak nanti yang pendaftar ini, perlu diseleksi nggak nih? Begini, sebenarnya tidak mendaftar Bu, tetapi nanti kami memang sudah menyusun. Ini ada tim sudah menyusun jadwal. Misal tim ini nanti mungkin Pak Syukur nanti kita share ya Pak ya tentang jadwal ya Pak ya yang ada di proposal. Ini misalkan bulan Oktober sudah ada Bu, Oktober yaitu minggu ke-1 SMA mana, minggu kedua November SMA mana, minggu ke-1, kedua, ketiga sudah ada Bu jadwalnya, dan itu akan kami share insya Allah secepatnya. Ini sudah ada sebenarnya, tinggal. Kemudian tadi saya sudah sampaikan nanti kalau ada perubahan jadwal, konfirmasi kesiapan dan ketidaksiapan seminggu sebelumnya. Ini kami dari tim 17 sudah menyusun selama 1 tahun Bu Dina. Ya, baik. Nah, kemudian kalau banyak pendaftar,
pendaftar itu gini, jadi tidak mendaftar tapi sudah dijadwalkan. Nah, dari jadwalkan tersebut setiap minggu ada penampilnya, kemudian nanti akan sebenarnya bukan seleksi ya Bu Dina, lebih tepatnya kalau saya itu reward ya, memberikan reward. Hanya kan KCD mungkin belum mampu memberikan reward. Kalau semua penampil akan diberi reward, tapi penampil terbaik ya diberikan reward, penampil reward ke-1, penampil terbaik kedua, dan penampil terbaik ketiga dengan kriteria yang tadi sudah dipaparkan gitu. Itu mungkin ya Bu Dina kurang lebih. Iya, baik. Terima kasih Bu Juni. Jadi pada intinya adalah Becak Mang Odik ini adalah suatu sarana media untuk para sekolah-sekolah yang ada di Cadistik Wilayah 1 untuk menampilkan atau memamerkan lah ya best practice yang ada di sekolah masing-masing. Gitu ya Bu Juni ya? Ya, betul. Ya, baik. Ya, baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dari Bapak? Saya lupa Bu Dina ya. Ya, mangga Bapak, mangga silakan. Ya, lupa ini tadi ada tiga kegiatan ya untuk tanggal 22 itu. Jadi yang pertama itu peresmian hanya sebentar lah. Justru yang ini yang launchingnya ini yang lamanya. Yang launching Becak Mang Odik, kemudian juga yang itu hanya sebentar. Jadi kita fokusnya di launchingnya itu nanti, launching Becak Mang Odiknya. Jadi Pak Kadis ingin dari pagi-pagi sampai kemungkinan nanti sore itu fokus di itu. Jadi nanti setelah pada Jumatan, apakah itu yang mau peresmian gedungnya, auditorium, atau yang launching. Tapi menurut saya launchingnya mending yang di pagi-pagi. Pagi-pagi supaya ada waktu agak lama launching Becak Mang Odiknya. Kemudian diteruskan dengan peresmian, dan misalkan setelah pada Jumatan itu pengukuhan pengurus Umberko langsung berjalan gitu kayak SMA 3 itu ya Bu Din. Jadi diinformasikan dari pagi aja, silakan aja di acaranya disusun ya untuk launchingnya, berarti dipusatkan semuanya di SMK 2 Cibinong ya. Siap. Bu Dina, Pak Subur ya Bu Jun. Ada Pak Asep Ading kalau tidak salah. Ada. Ada hadir. Ya, baik Bapak, siap. Jadi mengingatkan kembali agenda kita tanggal 22-23 itu, yang pertama adalah launching Becak Mang Odik, kemudian peresmian gedung di SMK 2, dan baru kegiatan vaksinasi dan Omberko. Nah, kegiatan tadi sudah disusun nanti oleh ada tim khusus untuk susunan secara resmi agenda waktu per waktu untuk semua kegiatan. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada kesempatan bertanya ini untuk Bapak Ibu? Silakan bila ada pertanyaan yang berkaitan dengan informasi lengkap apa itu Becak Mang Odik, kemudian apa manfaatnya, kemana arahnya, kemana tujuannya ya. Walaupun tadi secara jelas dan rinci sudah dijelaskan oleh Ibu Juni. Silakan, atau mungkin ada dari Bapak Ibu Kepala Sekolah ingin menambahkan juga boleh. Mangga Bapak Ibu. Ya, gimana Bu Juni? Ada yang perlu ditambahkan? Sedikit saja mungkin Bu Dina menambahkan untuk teman-teman para kepala sekolah, mohon supportnya mungkin ya nanti dalam pelaksanaan. Maksud saya nanti dari jadwal yang sudah disusun kami sebarkan, mohon kerjasamanya gitu. Jangan sampai ada yang tidak komunikasi sementara nanti jadwal off, sementara yang lainnya sudah menunggu gitu ya. Kemudian insya Allah pelaksanaan akan dimulai berikutnya dari launching seminggu atau 2 minggu nanti akan rapat internal. Jadi intinya kami mohon support dari seluruh teman-teman para kepala sekolah untuk dalam kegiatan Becak Mang Odik ini. Tentunya keberhasilan berhasil atau tidaknya kalau saya sih yakin ini ditentukan oleh sekolah-sekolah gitu Bu Dina. Untuk antusias bergabung gitu di dalamnya. Itu saja mungkin ya Bu Dina. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Juni. Dan memang betul, jadi semua kegiatan yang ada di KCD Wilayah 1 ini kita harus saling support, yang selama kegiatan itu sangat membawa manfaat khususnya untuk pendidikan ya di KCD Wilayah 1, karena memang kita
satu sama lain harus saling mendukung ya, bekerja sama, berkolaborasi berkaitan dengan program-program yang sudah disusun. Baik Bu Juni dan Pak Abdul Syukur, mungkin teman-teman sudah paham semuanya ini sampai 2 kali saya berikan kesempatan bertanya, tidak ada yang bertanya, dan insya Allah saya yakin sudah paham begitu ya. Dan materi pun nanti bisa diminta atau bisa di-share kepada para pengawas pembina masing-masing tentunya untuk lebih jelas lagi. Mohon izin Bapak Pak KCD untuk bisa ditutup Pak, berkaitan dengan waktu juga sudah menunjukkan 14.20, sejak tadi jam 1 kita buka ya. Baik Bapak Ibu. Maka ditutup aja sama siap, Pak Pujina ya. Siap Bapak. Ya, baik Bapak Ibu, demikian tadi rangkaian acara sosialisasi Becak Mang Odik yang sudah dipaparkan informasi secara jelas oleh narasumber kita, dan tadi juga sudah diberikan kelengkapan informasi yang lebih rinci lagi oleh Bapak KCD, dan tentunya tadi juga ada dari Pak Ketua Panitia Bapak Abdul Syukur yang sudah menyampaikan inti dari rencana atau launching yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat nanti. Demikian tadi, dan mudah-mudahan informasi ini membawa manfaat, dan saya selaku moderator menyampaikan mohon maaf bila ada kehilafan kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dina, Sami. Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu